Sahabat BCD yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Berita Selamat Jadi Rumah bersama saya, Pendeta Kristedi Timbang, bertugas dan melayani di Majelis Resort GKI Timbang Sampang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat dibangunkan pada pagi hari ini untuk dapat beraktivitas. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memberkati kami semuanya. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat yang ke-19 dengan berikut pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram yang berbunyi demikian. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Ada dua pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Musa ketika dia dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemimpin bagi orang-orang Israel. Yang pertama, Nabi Musa menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Korah, orang Lewi. Dan yang kedua, Nabi Musa menghadapi pemberontakan oleh Datan dan Abiram adalah Bani Ruben. Pemberontakan yang dipimpin oleh Korah beserta 250 orang Israel, pemimpin umat dan orang-orang kenamaan itu menantang Nabi Musa dan Harun. Dalam pemberontakan itu adalah bagian dari protes terhadap pengkhususan Harun sebagai imam. Sepertinya Korah ini tidak mau Harun jadi imam. Maunya dia yang menjadi imam, padahal dia adalah orang Lewi. Pemberontakan oleh Datan dan Abiram, menurut mereka Nabi Musa tidak memimpin mereka ke negeri yang dijanjikan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka protes kepada Musa yang tidak memberi kepada mereka ladang-ladang, kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Apa jawaban Nabi Musa dalam menanggapi pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram? Nabi Musa bersujud dan datang kepada Tuhan dengan sebuah permohonan kepada Allah, sebab kejahatan itu menyedihkan sekali. Lalu Musa menyuruh Korah untuk mempersiapkan diri bagi pengujiannya dengan membawa perbaraan yang dibumbui api dan ukupan. Dan Allah akan menunjukkan siapa yang kudus, yang dikhususkan, apakah Korah atau Harun. Jawaban Musa terhadap Datan dan Abiram dengan permohonan kepada Allah, Nabi Musa memohon agar Allah tidak menerima persembahan-persembahan mereka. Apakah yang terjadi dengan Korah, Datan, dan Abiram ketika mereka memberontak terhadap Musa dan Harun dan juga terhadap Allah? Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33.
yang berbunyi demikian. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang-orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Apa artinya firman Tuhan ini dalam hidup kita? Yang pertama, ketika Tuhan Allah mempercayakan kita menjadi pemimpin dalam pekerjaan dan keluarga, mari kita menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan, yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Pemimpin yang bijaksana dan rendah hati adalah pemimpin yang datang dari Tuhan. Yang kedua, para calon pendeta dan juga para pendeta adalah utusan dari Tuhan untuk menetapkan iman jemaat dan membawa jiwa-jiwa untuk datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Ada banyak persoalan dan pergumulan yang akan dihadapi oleh para pendeta dan juga calon pendeta ketika mereka melayani. Mari kita belajar dari Nabi Musa dan Harun ini dan menghadapi persoalan dan pergumulan. Tetaplah andalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan dalam setiap pelayanan. Tetap rendah hati dan bijaksana ketika kita dipakai untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, jemaat, dan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan bersama. Terima kasih Engkau telah memakai kami untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan juga jemaat dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kami, supaya ketika kami dipercayakan untuk memimpin, dapat memimpin dengan bijaksana dan rendah hati. Roh Kudus mau kebenuntun memimpin kami sekalian. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan. Berkatilah para pemimpin gereja kami, yaitu majelis murid, majelis resort, dan juga majelis jemaat. Berkatilah para pendeta, pendatua dan diakon, dan juga para vikaris, para penginjil, guru-guru agama, di mana mereka dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan menetapkan iman jemaat. Ketika ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala tugas dan panggilan kami untuk melayani. Biar Tuhan memberikan jawaban yang terbaik dalam sepanjang hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.